Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustami Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua, bagaimana langkah kita mendaftarkan formasi, memilih formasi pada instansi yang kita lamar. Tentunya di sini Bapak Ibu semua wajib mengetahui terlebih dahulu formasi yang Bapak Ibu semua lamar melalui website ataupun akun-akun resmi dari instansi Bapak Ibu semua. Nah, saya sampaikan demikian karena ketika kita akan memilih formasi di sini biar tidak salah, dan nantinya formasi ini kita cantumkan pada surat keterangan aktif surat lamaran kita. Oleh sebab itu, perhatikan dengan baik, perhatikan dengan benar, jangan sampai salah memilih formasi. Disinilah penentuan Bapak Ibu semua untuk bisa lolos seleksi administrasi atau tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita salah memilih instansi yang kita pilih nantinya akan menolak. Nah, oleh sebab itu perhatikan nih dengan baik. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya Dirmas, Bondowoso Dirmas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Coba kita langsung pada informasi di sini. Di sini Bapak Ibu semua, kita sudah masuk pada tahap ketiga. Jadi tahap 1, 2, 3 itu sudah saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Di sini kita masuk pada tahap ketiga, yaitu mendaftarkan formasi kita. Langkahnya, nah jadi kita pilih di menu formasi. Di sini ada jenis seleksinya. Nah, jenis seleksi ini ditentukan pada jenis seleksi sebelumnya. Ini ngelink dari tahap kedua. Jadi jenis seleksi di sini kita pilih teknis otomatis karena di awal kita sudah memilih teknis. Kemudian kita pilih instansinya. Nah, instansinya contoh saja itu pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bondowoso, itulah nama instansinya Bapak Ibu semua. Jadi jangan memilih misalnya dinas pendidikannya, bukan, tapi kita pada tahap di level atas, eselonnya bukan di eselon tapi di atas, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita kecilkan saja. Ini saya contohkan yang Pemprov Jatim ya Bapak Ibu semua. Tentunya saya Pemprov Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi kita pilih. Dan di sini akan tampil halaman berikutnya yaitu jenis formasi. Tapi kita lihat nih, pendaftaran dimulai pada tanggal 1 bulan 10 2024 sampai dengan 13 bulan 10 2024. Batas akhir pendaftaran instansi adalah 20/10/2024 235959. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Jadi Bapak Ibu semua saat ini sebenarnya sudah bisa mengakhiri, meresum. Jangan menunggu di akhir sehingga nantinya terjadi down. Atau setelah melihat video ini Bapak Ibu semua segera lakukan pemilihan formasi. Jenis formasinya kita pilih khusus karena termasuk di non ASN, pendataan non ASN. Kemudian kita pilih. Nah, setelah seperti ini, di sini akan ditampilkan bahwasanya apakah Bapak Ibu semua itu termasuk di kategori tenaga non ASN atau tidak. Di sini kan muncul nih, pelamar pendataan non ASN BKN. Pendidikannya muncul, jabatannya muncul, unit kerjanya muncul, instansinya muncul. Seandainya di data non ASN Bapak Ibu semua di sini, ini tapi perlu digarisbawahi ya, silahkan bertanya kepada instansi Bapak Ibu semua. Kalau di Pemprov Jatim digarisbawahi untuk Pemprov Jatim, garisbawahi ditebal untuk Pemprov Jatim. Ketika Bapak Ibu semua saat ini memiliki ijazah S1 dan akan melamar menggunakan ijazah S1, maka pilihlah formasi yang ada satunya, itu tidak apa-apa. Meskipun di database BKN itu Bapak Ibu semua masih terdata SMA, karena dulu mungkin waktu pendataan non ASN ijazah Bapak Ibu semua tidak bisa dimasukkan. Jadi saat ini misalnya ingin melamar formasi di S1 itu diperbolehkan. Khusus Pemprov Jatim. Kalau Bapak Ibu semua silahkan bertanya pada instansi masing-masing. Ditakutkan tidak sama. Karena yang mengoreksi tentunya ya Pemprov Bapak Ibu semua. Contoh Pemprov Jatim ya tentunya Pemprov Jatim. Seperti itu. Nah, di sini kemudian kita pilih. Saat ini kita akan memilih pendidikan. Kita pilih pendidikannya misalnya S1. Seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasanya Bapak Ibu semua harus mengetahui formasi sesuai dengan edaran terlebih dahulu. Coba kita buka edarannya. Karena ini berkaitan dengan jenis seleksi yang ada di sini. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu.
Di sini Bapak Ibu semua kita akan memilih yang di Dinas Pendidikan Cabang Dinas Wilayah Bondowoso. Nah, di sini kita memilih karena yang bersangkutan ini ijazahnya adalah S1 manajemen, kita bisa gunakan S1-nya. Dan untuk formasi S1 di Cabdin Bondowoso, di Cabang Dinas Pendidikan Bondowoso itu yang ada adalah, coba kita cek S1. Nah, ini penata layanan operasional di jurusan S1 semua jurusan. Ingat, yang kita pilih bukan manajemennya, karena kualifikasi yang akan kita pilih adalah S1 semua jurusan. Jadi kita pilih di sini S1 atau kita pilih semua jurusan. Nah, ini kan ada. Karena Pemprov Jatim itu sudah memplotting di sini S1 semua jurusan. Jadi otomatis di sini akan ada. Dan jangan lupa di bawah di sini pada fitur jabatannya, di sini jabatannya adalah penata layanan operasional. Kita pilih penata layanan operasional. Kemudian lokasinya kita sesuaikan dengan edaran, yaitu di Cabang Dinas Bondowoso. Kita ketikkan saja Bondowoso. Kita pilih yang pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, Sub Tata Usaha. Jangan sampai salah memilih. Ingat, jangan sampai salah memilih. Lokasi ujiannya tentunya kita pilih dalam negeri dan kita pilih BKN di Jawa Timur, Surabaya. Nah, BKN, lokasi BKN Provinsi Jawa Timur, atau mungkin kita pilih Jawa Timur, lokasinya BKN Provinsi Jawa Timur P3K yang ada. Kemudian IPK kita isikan, IPK ijazah kita, kemudian di sini nomor ijazah kita, tahun lulus kita, dan di sini jenis perguruan tinggi negerinya itu dalam negeri. Kemudian di sini kita akan memilih tanggal ijazah. Jadi ini sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu semua, tanggalnya yang ada di bawah tersebut kita sesuaikan. Ini contoh saja, ingat contoh saja. Misalnya di sini kan formatnya adalah date, month, years. Jadi tanggal dulu, misalnya tanggal di ijazah tersebut 05, 01, misalnya 2020 contoh saja. Kemudian kita pilih di sini. Nama PT, nah kalau nama PT silakan mengetikkan nama perguruan tinggi Anda dan pilih jenis salah satu. Nah kalau yang di atas ini kita ketikkan misalnya universitas. Nah ini tinggal menunggu sampai dengan ditampilkan seperti ini. Misalnya Universitas 45 Surabaya, ini contoh saja. Kemudian nama PT sesuai dengan ijazah. Nah kalau yang di bawah di sini diketikkan sesuai dengan ijazah Bapak Ibu semua. Sudah jelas? Nama PT sesuai dengan ijazah. Kalau yang ini biasanya yang baru contoh nih yang berubah. Misalnya IKIP PGRI Jember. Nah, yang di sini sudah berubah universitas mungkin Gajah Mada atau apa. Yang di bawah kita ketikkan IKIP PGRI Jember seperti itu. Dan nama prodi misalnya S1 karena yang tadi adalah manajemen, maka kita pilih S1 manajemen. Harap pastikan nama perguruan tinggi atau PT dan program studi prodi yang diantrikan merupakan kombinasi nama panjang, nama singkat, penambahan nama daerah. Di sini jangan sampai salah Bapak Ibu semua, karena hal ini yang menentukan nantinya apakah ijazah Bapak Ibu semua itu linier atau tidak. Dan kalau di sini kita memilih jenis pendidikannya semua jurusan, kan ini kita memilih formasi yang semua jurusan. Ijazah apapun di sini akan diterima. Beda halnya kalau misalnya spesifikasinya di situ yang dipilih memang S1 ekonomi khusus dan kita akan memilih tentunya ijazah kita ya S1 ekonomi karena yang linier nantinya. Kebetulan yang saya pilih adalah untuk semua jurusan, apapun bisa kita pilih di sini. Nah, barulah kita ketikkan captcha-nya, kodenya, dan kita masuk pada tahap keempat. Dan tahap keempat ini akan saya jelaskan lebih lanjut di kesempatan berikutnya. Silahkan simak terus informasinya. Kalau versi fullnya akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya juga. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Silahkan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.